Petugas gabungan ringkus seorang pengedar sabu-sabu. Satu jemaah haji asal Nunukan meninggal dunia. Selamat sore saudara, TVRI Kaltara kembali hadir menjumpai Anda dalam program Kalimantan Utara hari ini. Bersama saya Selin Zoila, inilah Kalimantan Utara hari ini selengkapnya. Petugas gabungan berhasil membekuk seorang pria yang kedapatan memiliki narkotika jenis sabu-sabu seberat hampir 1 kg. Sabu-sabu itu akan dibawa tersangka dari Kota Tarakan menuju Kalimantan Timur untuk diedarkan. Seorang pria parubaya berinisial IC dibekuk petugas gabungan dari BNNP Kaltara, Polres Tarakan, dan Bea Cukai Tarakan lantaran kedapatan memiliki narkotika jenis sabu-sabu. IC ditangkap di kawasan Karanganyar Pantai, tepatnya di Jalan Mula Warman, RT 17 Tarakan. Saat petugas melakukan penggeledahan di rumah tersangka, ditemukan 19 paket sabu-sabu yang telah dikemas dalam plastik bening. Kabid Pemberantasan BNNP Kaltara Kombes Pol Deden Andriana mengatakan, penangkapan tersangka bermula dari laporan masyarakat. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas berhasil menangkap tersangka beserta barang bukti sabu-sabu seberat 917,31 gram. Tersangka mengaku barang haram itu akan dibawa dan diedarkan di Kalimantan Timur. Dan berdasarkan hasil pengembangan, diduga ada keterlibatan 2 orang warga binaan dari Lapas Tarakan. Berapa hari aja ya, dari tanggal 1, kemudian tanggal 6 kami lakukan pengungkapan lagi. Ini BB-nya lumayan agak banyak, sekitar 917,31 gram. Dan ini berhasil kami lakukan ungkap bersama dengan teman-teman dari BCP dan Polres Tarakan. Peserta yang lainnya kami kembangkan ada melibatkan 2 orang dari Lapas Tarakan, sudah kita mintai keterangan, kita sudah koordinasi dengan petugas dari Lapas Tarakan. Sementara itu, terkait kepastian keterlibatan 2 warga binaan dari Lapas Tarakan, hingga saat ini masih dilakukan pendalaman oleh petugas. Atas perbuatannya, tersangka IC dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Satu jemaah haji asal Nunukan yang sempat menerima perawatan intensif di Rumah Sakit Arab Saudi meninggal dunia. Jenazah almarhum dikebumikan di Mekah, Arab Saudi, lantaran membutuhkan waktu lama jika dipulangkan ke tanah air. Suryani Dona Umar, jemaah haji asal Kabupaten Nunukan meninggal dunia di Rumah Sakit Mekah, Arab Saudi. Almarhum meninggal dunia akibat mengalami sakit stroke usai menyelesaikan seluruh proses tahapan ibadah haji. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Kabupaten Nunukan, Abdul Sani mengatakan, sebelum dikabarkan meninggal dunia, almarhum yang berangkat dalam keadaan sehat terjatuh saat melaksanakan ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah, namun tetap mampu menyelesaikan ibadah hingga selesai. Selang beberapa jam beristirahat, kondisi kesehatan almarhum kembali memburuk hingga harus menjalani rawat inap. Pihak rumah sakit telah memberikan layanan kesehatan secara maksimal kepada almarhum selama 1 minggu di rumah sakit. Tim dokter bahkan menggunakan ventilator dan alat lainnya untuk bantuan pernapasan karena sistem otak almarhum tidak berfungsi. Dan dimakamkan di pemakaman Seraya, Arab Saudi. Semoga seluruh amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh kesalahan dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga mendapatkan syurga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan,
semoga diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Kementerian Agama Nunukan telah menyampaikan kabar meninggalnya jemaah kepada pihak keluarga secara resmi dan memastikan almarhum telah dikebumikan di Mekah, Arab Saudi. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Tarakan menangkap seorang buruh bangunan yang terlibat judi sabung ayam. Pelaku diduga menyediakan tempat judi sabung ayam di kawasan Juwata Permai, Tarakan. Seorang pria berinisial HS tampak tertunduk dan menyesali perbuatannya setelah dibekuk personel Satreskrim Polres Tarakan akibat terlibat judi sabung ayam. HS yang kini ditahan di Mako Polres Tarakan diringkus setelah terbukti menyediakan tempat atau arena sabung ayam di sekitar rumahnya di Jalan Aki Babu, RT 1, Juwata Permai, Tarakan. Kasatreskrim Polres Tarakan AKP Randia Saktika Putra menyampaikan, pengungkapan kasus judi sabung ayam ini berawal dari laporan masyarakat melalui kontak pengaduan Polres yang langsung diterima Kapolres Tarakan. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti hingga akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku berinisial HS. Pada saat penggerebekan, sejumlah pelaku perjudian berhamburan melarikan diri. Sementara tersangka HS sebagai penyedia arena sabung ayam berhasil diringkus pihak kepolisian. Adapun HS di sini dia memberikan tempat untuk perjudian ini dari setiap pertandingan sabung ayam Bangkok ini dia mendapatkan fee 10%. Jadi menang atau tidak menang yang pemain dia mendapat fee 10% sebagai penyedia tempat. Adapun barang bukti yang kami amankan di sini adalah uang tunai 650.000, 2 buah karpet kalangan warna merah, 1 buah karpet warna biru, 11 ekor ayam jantan, dan 1 buah kertas catatan. Adapun pasal yang kami persangkakan di sini adalah pasal 303 KUH pidana dengan ancaman 10 tahun kurungan penjara. Selain meringkus HS, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sejumlah uang dan buku rekap judi sabung ayam. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib berlalu lintas, Polres Nunukan menggelar Operasi Patukayan 2023. Pada operasi ini, Polres Nunukan akan fokus terhadap 12 poin sasaran penindakan bagi kendaraan dan pengendara. Untuk menekan tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran dalam berlalu lintas pada roda 2, Polres Nunukan menggelar Operasi Patukayan 2023 selama 2 pekan, sejak 10 Juli 2023 hingga 23 Juli 2023 mendatang. Sasaran penindakan terhadap kendaraan dan pengendara terdapat 12 prioritas, yakni pengendara di bawah umur, berbonceng lebih dari 1 orang, mengendarai kendaraan sambil menggunakan HP, menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm SNI, melawan arus lalu lintas, melanggar batas kecepatan berkendara, mengendarai motor di bawah pengaruh alkohol, dan kelengkapan motor serta kelengkapan surat-surat. Operasi ini diharapkan masyarakat dapat lebih patuh dan tertib, sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Nunukan. Pada operasi ini, Polres Nunukan mengutamakan pendekatan secara preemptif dan preventif, yakni dengan mengedukasi masyarakat mengenai tertib berlalu lintas. Kepala Bagian Operasi Polres Nunukan Ajun Komisaris Polisi Arofik Aprilian Riswanto mengatakan, sebelum operasi ini berjalan, pihaknya telah menyebarkan brosur di media sosial terkait pelaksanaan operasi dan jenis pelanggaran yang menjadi target operasi Patukayan. Selain menekan angka kecelakaan lalu lintas, operasi ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas. Tujuan dari operasi Patukayan ini adalah untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan. Harapan kami, himbauan kami kepada seluruh masyarakat
adalah untuk senantiasa tertib berlalu lintas, untuk senantiasa berhati-hati dalam berlalu lintas, sehingga kecelakaan itu tidak terjadi. Bahwa ingatlah, kecelakaan itu terjadi diawali dari sebuah pelanggaran lalu lintas. Lebih lanjut, AKP Arofik menyampaikan, Satlantas Polres Nunukan juga akan melakukan patroli hunting di daerah rawan laka lantas, khususnya beberapa daerah di Nunukan yang minim penerangan dan rawan kecelakaan seperti di Jalan Lingkar dan Jalan Bayangkara. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Pembangunan pembangkit listrik tenaga air Sungai Mentarang, Kabupaten Malinau terus berjalan. Proyek strategis nasional ini ditargetkan rampung dalam kurun waktu 6 tahun ke depan. Pemerintah Provinsi Kaltara melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dengan PT Kayan Hydropower Nusantara. Kegiatan ini dalam rangka percepatan pembangunan PLTA Sungai Mentarang di Kabupaten Malinau. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengatakan, penandatanganan MOU ini berkaitan dengan pembangunan sarana jalan dan kawasan yang terdampak dari pembangunan proyek PLTA itu. Pembangunan PLTA terus dilaksanakan. Pihak investor atau pengembang saat ini mulai melakukan mobilisasi alat konstruksi pembangunan. Target pembangunan PLTA Sungai Mentarang rampung dalam waktu 6 tahun ke depan. Kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan di Mentarang ini, baik itu sarana jalan, kemudian kawasan yang berdampak dan sebagainya. Ya, karena ini PSN ya, harus kita dukung 100% untuk kelancaran dan mudah-mudahan berjalan 6 tahun ini sudah kita bisa nikmati hasilnya. Hasilnya dalam kata arti sudah ada listrik yang disalur? Yang disalurkan untuk di KIPI. Pembangunan PLTA Sungai Mentarang berkapasitas 1.375 MW dikerjakan oleh Konsorsium Indonesia Malaysia, PT Kayan Hydropower Nusantara atau KHN dengan dana investasi mencapai 2,6 dolar Amerika atau setara 40 triliun rupiah. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Saudara, berikut kami hadirkan informasi seputar pemilu dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Tarakan memastikan telah menyiapkan pemetaan untuk logistik pemilu 2024. Rencananya KPU Tarakan akan menggunakan Gedung Geraha Pemuda untuk tempat kebutuhan logistik pemilu. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Tarakan terus melakukan persiapan berbagai tahapan menjelang pelaksanaan pemilihan umum 2024. Salah satu tahapan yang menjadi perhatian serius KPU yakni penyediaan logistik untuk pemilu mulai direncanakan. Proses penyediaan logistik pemilu telah dilakukan pemetaan, bahkan KPU telah menetapkan tempat untuk menyimpan logistik pemilu. Ketua KPU Tarakan, Nasruddin, mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Kota Tarakan untuk menyiapkan tempat logistik tersebut. Gedung Geraha Pemuda dipilih sebagai tempat untuk kebutuhan logistik pemilu. Proses awal itu logistik itu kan pemetaan, terutama berkaitan dengan kebutuhan dan yang paling urgent salah satunya adalah kebutuhan gudang logistik. Dan kami sudah koordinasi dengan pemerintah kota, sudah meminjam gudang dan kami dipinjamkan Gedung Geraha Pemuda untuk kami jadikan sebagai gudang logistik untuk pemilu tahun 2024. Kita sudah survei dan menurut kami itu sudah layak untuk kemudian digunakan sebagai pusat pengelolaan sampai dengan pendistribusian logistik untuk pemilu 2024. Sementara itu, sejumlah logistik pemilu yang disiapkan KPU antara lain kotak suara, kertas surat suara, dan lainnya akan disiapkan untuk pelaksanaan pemilu 2024. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan.
Saudara, informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Utara hari ini. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo pernah kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta, dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan marah beta, lah orang muda punya biasa. Sing sing si bantu marikan diri parjoget, sor marikotan diri menari, si bang bangkan jula jula, si bang bangkan jula jula. Semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Utara hari ini. Berikut kami hadirkan informasi seputar wilayah Pulau Kalimantan dalam segmen Lintas Borneo. Pemerintah memastikan pembangunan ibu kota negara Nusantara juga memprioritaskan tenaga kerja daerah. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesenjangan pekerjaan konstruksi di daerah di tengah pembangunan IKN. Pemerintah memastikan pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara juga akan melibatkan tenaga kerja lokal Kalimantan Timur. Sebanyak 16.000 tenaga kerja yang didatangkan dalam mega proyek itu. Sekitar 7.000 tenaga kerja saat ini berada di hunian pekerjaan konstruksi atau HPK, 2.000 orang diantaranya merupakan tenaga kerja asli daerah. Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, OIKN Alimudin mengatakan, kebutuhan akan tenaga kerja di IKN juga disesuaikan dengan potensi yang dimiliki agar pembangunan berjalan sesuai rencana. Hal ini juga untuk menghindari adanya kesenjangan pekerja konstruksi di daerah di tengah pembangunan IKN. 7.000 sekian yang ada di hunian, kita punya HPK, hunian pekerja konstruksi, itu ada sekitar 2.000 lebih tenaga kerja lokal. Tenaga kerja lokal, termasuk yang kerja di hunian dan lain-lain. Jadi kita mendahulukan budaya masyarakat lokal sesuai dengan potensi yang dimiliki, dan masyarakat kita juga sadar. Oleh karena itu sebenarnya sebelumnya kita sudah lakukan peningkatan sumber daya manusia oleh dia. Ada yang pelatihan untuk operator, ada yang macam. Otorita Ibu Kota Negara IKN Nusantara OIKN menargetkan pembangunan tahap pertama IKN seluas 1.700 hektar akan selesai pada tahun 2024 yang meliputi kantor pemerintah pusat, hunian aparatur sipil negara ASN, fasilitas umum, hingga fasilitas sosial lainnya. Sementara untuk Istana Presiden dan kantor kementerian masih dalam proses pengerjaan. Mega proyek dengan anggaran 466 triliun ini membutuhkan sebanyak 260.000 tenaga konstruksi. Pemenuhan akan kebutuhan pekerjaan konstruksi akan dilakukan secara bertahap. Auzan Gizam dari Samarinda melaporkan. Sebanyak 327 jemaah haji kloter 4 debarkasi Banjarmasin asal Provinsi Kalimantan Tengah telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur.
Kepulangan jemaah haji gabungan dari Kalteng ini berkurang 1 orang karena wafat di Tanah Suci. Tepat pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah, Jumat 14 Juli 2023, jemaah haji kloter 4 embarkasi Banjarmasin yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Kota Waringin Timur dan Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah tiba di Bandara Syamsuddin Nur di Banjarbaru. Setibanya di asrama haji di Banjarbaru, jemaah haji langsung mengikuti prosesi penerimaan yang didahului pemeriksaan suhu badan oleh petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP Banjarmasin. Menurut Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Tamrin, kepulangan jemaah haji kloter 4 asal 2 kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dari Kota Waringin Timur dan Barito Selatan tidak utuh seperti saat keberangkatan 328 orang. Yang pulang hanya 327 orang karena 1 orang asal Kota Waringin Timur wafat di Tanah Suci Mekah. Kalimantan Tengah ini dari Kota Waringin Timur, kemudian dari Barito Selatan. Jadi 2 kabupaten ini kami laporkan kepada TVRI jamaah yang dari 328 yang berangkat kurang 1. Ada yang wafat meninggal dunia itu. Menurut Tamrin, untuk penyelenggaraan musim haji tahun 2023 ini, pemerintah Kerajaan Arab Saudi memberikan kebijakan kepada jemaah haji Indonesia, diberikan tambahan 5 liter air zam-zam, sehingga berjumlah 10 liter per jemaah, yang pengirimannya menyusul dikirim melalui kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota masing-masing daerah. Tim redaksi TVRI Kalimantan Selatan melaporkan. KJRI Kuching memprioritaskan pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia yang ada di Sarawak, Malaysia. Pemerintah Indonesia serius menangani pendidikan anak-anak PMI di luar negeri dengan membentuk CLC kerjasama dengan ladang sawit. Community Learning Center CLC merupakan bentuk sekolah yang disediakan perkebunan sawit kerjasama dengan pemerintah Indonesia, khususnya di Sarawak. Sebelum ada CLC, anak-anak PMI yang mengikuti orang tuanya bekerja di Malaysia tidak mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga banyak anak PMI yang tidak bisa baca tulis dengan baik. Konsul Jenderal RI di Kuching, Raden Sigit Wicaksono mengakui, sekolah CLC yang ada di ladang sawit di Sarawak sebagian besar kekurangan guru. Disampaikan Raden Sigit Wicaksono, untuk di Sarawak lebih dari 66 CLC yang sudah dibentuk dengan total siswa mencapai 2.100 orang, mulai dari tingkatan SD hingga SMP. KJRI terus memantau kebutuhan pendidikan anak-anak PMI di Sarawak, dengan harapan setelah dari CLC, mereka bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di tanah air. Ini alhamdulillah berkunjung ke CLC, di mana anak-anak para pekerja migran Indonesia belajar, bersekolah ya. Alhamdulillah di sini difasilitasi oleh Syarikat. Jadi ada beberapa kelas yang semuanya memenuhi standar ya. Kita berterima kasih kepada Syarikat bagi fasilitas buat anak-anak untuk belajar dengan baik dan nyaman ya. Konsul Jenderal RI di Kuching, Raden Sigit Wicaksono mengatakan, di Sarawak ada 66 Community Learning Center, semuanya memiliki permasalahan kekurangan guru. Kendati kekurangan tenaga pendidik, siswa yang ada di CLC pembelajarnya tidak tertinggal dari sekolah di dalam negeri, bahkan siswanya banyak yang berprestasi di Sarawak. Tim redaksi TVRI Kalimantan Barat melaporkan. Saudara, sebagai pedoman Anda untuk beraktivitas pada esok hari, berikut kami hadirkan perakiran cuaca yang telah kami himpun dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika selengkapnya dalam Info Publik.
Saudara, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, berikut kami hadirkan ringkasan berita utama hari ini. Petugas gabungan berhasil membengkuk seorang pria yang kedapatan memiliki narkotika jenis sabu-sabu seberat hampir 1 kg. Sabu-sabu itu akan dibawa tersangka dari kota Tarakan menuju Kalimantan Timur untuk diedarkan. Satu jemaah haji asal Nunukan yang sempat menerima perawatan intensif di rumah sakit Arab Saudi meninggal dunia. Jenazah almarhum dikebumikan di Mekah, Arab Saudi, lantaran membutuhkan waktu lama jika dipulangkan ke tanah air. Saudara, ringkasan berita utama tadi sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita pada hari ini. Saksikan kembali Kalimantan Utara hari ini esok pada pukul 17.30 WITA di kanal 30 digital atau di live streaming YouTube TVRI Kaltara. Akhirnya saya Selin Zoila beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.